San masuk Bali United pertama kali ada datangnya Bali United, gimana impressionnya Danang sendiri? Pribadi ya, secara pribadi dulu ya. Kalau di awal sih saya tidak mempunyai ekspektasi ya. Ada lagi kekeliruan yang saya lihat, kejanggalan yang saya lihat di turnamen itu. Yang menurut saya sih agak apa ya, itu jangan sampai dilanjutkan deh, jangan sampai itu menjadi kebiasaan gitu. Ya, sekarang kita lihat misalkan timnas kita melesat ya. Tapi sepak bola kita jalan di tempat. Oke, welcome back. Yes. Nah, teman-teman, ini permintaan teman-teman kemarin waktu tiang iseng nih, Wi, scroll di komen-komen konten Ya, ada di YouTube. konten YouTube. Wi, memang sih jejak pendapat ini membahas seni budaya. Jujur pertama kali fokus tiang nggak ke football. Adalah nyeletuk salah satu teman sahabat jejak pendapat. Coba Ya. deh bahas budaya bola, Wi. Oh iya ya. Rago Kayak ke notice gitu loh di otak langsung. apa sih budaya bola gitu tadi nih. Kalau orang yang seperti Tiang ya, mungkin diri nggak paham tuh. Hanya Liong ada pokoknya beli budaya bola tuh kayak gini-gini dijelaskan. Coba siapa yang sumbernya Yong? Langsung Padanang. Sempat nyari rekomendasi ke Omoja. Oh Raja ya. Coba Bang, nih. kasih rekomendasi coba dia tak jawab. Sebenarnya dia udah mention antara Danang atau Rizky. Danang. Dari Bang Roja, oke Danang, Wida hubungi di Instagram. Bisa nggak Yong gitu? Terus Tiang. Danang sama Rizky ini gue udah sempat kemarin diskusi waktu gathering itu juga. Oh sempat ketemu. Iya, waktu gathering di salah satu cafe di sana. Ada kegiatan lah sedikit. Kita udah Tahun berapa? 2015. 9 tahun yang lalu. Ya. Dan ya ada sempat proyek-proyek, ikut proyek kecil. Oke. Tapi mungkin Winya udah lupa karena udah lama. Ada dengan kesibukan. Dan ini saya pertama kali kenal sama sosok beliau. Dan beliau juga satu komunitas sama Gosepi. Nah, Gosepi. Ketika saya bilang Gosepi, teman-teman udah paham berarti apa. Satu kelas, apa satu lagi? bangku. Satu bangku. Satu teman Satu teman bolos. dan satu teman Danang adalah seorang apa namanya Pemain drum. musician dengan instrumen drum dan komunitas punk. Wih, kalau udah bicara punk tuh secara mindset ideologi juga Si keren. secara pribadi juga ya Benar. keren. Kritis, tingkat kritisnya. Saya pertama kali melihat beli ini kritis saja lah dia. looknya apa klimis kalem ya Kalam, selam. Yang ada turnamen futsal. Boh. Dan saya main nyangkling limo cara pelatih. Kipak begini, kipak. Bedik saya menyen beli itu. Ketika ajak ngorto, wah, ternyata ideologinya luar biasa. Sedikit teman-teman yang sudah kenal agak semakin kenal. ya Dan yang belum, inilah sosok anak muda kita di Gianyar, yang aware benar. terhadap yang namanya football culture. Dan ini adalah salah satu anak muda Gianyar bisa dikatakan. Yes. Dan kalau kalangannya dah pasti. Kalau Tiang baru kenal, wih ini ternyata yang sosok yang dibilang Liong tentang apa itu budaya, nanti kita tanya-tanya juga. Betul sekali. Dan selamat datang kita ucapkan buat Danang sudah mampir ke jejak pendapat. Semua ya, thank you very much. Dengan bergejolaknya kita menyesuaikan schedule. Jadi silakan Wi, untuk teman-teman mungkin sedikit singkat biografinya Wi, perjalanan mungkin pendidikan atau perjalanan pendidikan Wi sampai mungkin hobi yang Wi geluti. Nih, tuntut bidang berat. Kalau biografi sebenarnya saya sih nggak terlalu wah-wah banget ya, maksudnya ya kuliah SD sampai SMA saya di Gianyar. Oke. Terus SD sampai SMA saya main bola sama ikut SSB dari kecil segala macam. Terus kuliah keluar di Jogja. Nah mungkin pada waktu di Jogja itulah saya banyak dapat ilmu-ilmu atau pelajaran-pelajaran tentang sepak bola, tentang kehidupan juga di sana banyak saya dapat dari teman-teman yang saya kenal di sana. Nah, mungkin singkatnya seperti itu. Akhirnya sampai sekarang saya menggeluti juga masuk ke dunia sepak bola dalam artian ingin memberikan kontribusi lah, yang ikut di PSSI Gianyar sama AFKAM futsal.
Afkab. Ya, AFKAB itu Asosiasi Futsal Kabupaten. Askab. Ya, Oh. AFKAB. Afkab. Ya, kalau di Bapak PSSI Gianyarnya di bagian kompetisi gitu. Nah, Oh, bagian sebenarnya saya ya bagian kompetisi. Sebenarnya saya diajak sih sama Pak Agung Sanjaya namanya. Beliau sekretaris PSSI-nya yang kabupaten. Kalau AFKAB saya diajak sama teman SMA yang jadi sekretaris juga, Bram namanya. Kalau ketuanya kalau nggak salah saya sempat nonton pernah diajak podcast ya yang dari yang jadi DPR itu yang dewasa, ketua dewan. Oh, Pak Eleka. Oh, Eleka itu itu ketuanya. Itu ketua AFKAB-nya. Futsal. Futsalnya Iya. Pak Yan ya? Ya. 3 tahun yang lalu dia podcast Kalau ya. ketua PSSI-nya sekarang Pak Ditoli Gajah Masti. Gajah Masti dari dolinya. Nah, itu yang diajak sama beliau juga ikut gabung karena 3 tahun lalu dia sempat ikut kursus namanya Matchcom, pengawas pertandingan. Matchcom. Ya, pengawas pertandingan. Match komunikasi ya untuk pertandingan Ya, match komisioner. Oke, sorry. Bahasa Indonesianya pengawas pertandingan. Ya. Oh. Kalau Jak itu ketua panpel ya. Di Kabupaten Gianyar. Enggak di Bali United? di Bali United. Oh. Dia ketua panpel. Nah, kalau Matchcom tuh dia lebih ke keseluruhan. Dia bekerja sama dengan ketua panpel. Oh gitu. Ya. Matchcom itu delegasi dari PSSI? Ya, PSSI Federasi. Oh. Itu. Nah, itu. Oke, sebelum sejauh itu, Wi. Ya. Tadi di notis Bali banget. Di notis bahwa memang Danang nih adalah memiliki hobi bola dari kecil. Ya. Iya, secara basic ya. Secara basic dari kecil. Kalau kita flashback sedikit di Gianyar tuh dari zaman Persegi ya. Ya. Masih ada dulu masih ada lapangan Asina. Asina di alun-alun sekarang. Sekarang ya dulu masih ya latihannya di sana dulu waktu saya kelas 2 SD kalau nggak salah tuh. Pas lewat, lihatlah anak-anak sebaya lah, anak-anak kecil sebaya sama saya. Terus akhirnya cobalah tanya sama orang tua, mau main bola juga di sana. Karena saya dulu diperkenalkan sepak bola juga sama orang tua, sama bapak. Memang bapak suka bola berarti? Dulu saya nggak tahu kehidupan bapak saya dulu ya, karena kita juga jarang ngobrol. Wah. Tidak bisa dipungkiri Karena kesibukan ya. Karena kesibukan ya. menurut saya zaman dulu itu orang tua kita itu saya tidak menyalahkan ya. Ya. Tapi menurut saya kebanyakan coba teman-teman pasti merasakan zaman orang tua zaman dulu tuh mereka nggak terlalu luas kayak orang tua sekarang ngajak ngobrol anaknya. Ya, setuju. Modelnya apalagi cowok sama cowok ya, bapak sama anak cowok itu kadang agak jaraknya jarang lah yang kita lihat. Ya. Pasti kayak di rumah tuh aduh nggak deh ngobrol dulu. Benar. Gitu. Kayak ada ketakutan, ada Tapi jarak. kalau sekarang tuh kalau menurut saya pengen menjadi ya kebetulan sekarang udah berkeluarga ya, pengen nggak ada gap sama anak itu. Oke. Saya ingin merubah Mindset, stigma yang zaman dulu tuh orang tua tuh karena kan orang kita dulu ngobrol pasti ke teman. Benar. Ya, curhatnya ke teman. Kenapa nggak ke orang tua? Benar. Karena kan ada rasa malu, terus kita ngerasa bahwa orang tua kita juga nggak pernah ngobrol, kita ngobrol. Oh. Itu intermezzonya ya. Lanjut ke topik. Dulu saya pertama kali diajak nonton di Stadion Dipta waktu pembukaan stadion. Pertama kali peresmian. Oh, 2000 ya. Lawan Persebaya itu. Persegi melawan Persebaya. Persebaya. Itu stadion full semua karena gratis. Ya. Itu saya ingat pertama kali itu diajak nonton ke sana, digendong, dan kejadian pahitnya handphone bapak saya kehilangan. Nonton di sana. Berarti waktu itu teman-teman sahabat di Surabaya juga ada ke sini datang. Waktu itu ya. Apa Bali aja itu? Nggak. Oh. Karena kan masih kecil, kelas 2 SD loh. Iya. 2002. Undang sih ragonisik ya pasti gitu ya. Kita lihat kan euforianya segala macam. Kita nggak tahu nama pemain segala macam. Pokoknya main bola, Bali main bola. Euforianya dari sana terus dikenalkan. Akhirnya lihat orang main bola, anak-anak saya ikut SSB lah. Terus mengikuti jenjang-jenjang beberapa turnamen kayak usia dini, kayak zaman dulu tuh ya masih festival-festival lah. Sampai sekarang pun masih ada kok.
Festival-festival itu turnamen antar SSB apa gitu. Berarti dari zaman Persegi udah mengetahui bahwa itu ada bola secara komersil ya, institusi dan profesional. Kita di Gianyar sudah punya klub dan pasar pun ada Perseden. Badung dulu belum menjadi Cuma satu. dulu belum profesional karena masih menggunakan dana APBD. Oh iya. Oh. Persegi itu APBD ya? Klub itu bisa dikatakan profesional kalau dia bisa mencari dana pemasukan pendapatan itu dengan cara Sendirinya? dengan mungkin kalau zaman sekarang itu dengan cara berbisnis lah, artinya industri lah. Jadi industri lah, mencari sponsor. Sponsor sih paling besar. Dengan kesan masuk Bali United pertama kali ada datangnya Bali United, gimana impressionnya Danang sendiri? Pribadi ya, secara pribadi dulu ya. Kalau di awal sih saya tidak mempunyai ekspektasi ya. Nggak punya ekspektasi. Flat aja. Karena sudah terjadi sebelumnya Bali Devata. Oh iya, sebelum Bali United Bali Devata ya. Bali Devata Ya. Nah, di zaman Bali Devata itu kan dibilang akan menjadikan sepak bola ini profesional. Dibuatlah Liga Tandingan, LPI namanya. Liga Premier Indonesia. Nah, yang resmi pada waktu itu ISL, Indonesia Super League. Nah, beberapa kelompok membuatlah LPI ini karena mungkin beberapa kelompok ini merasa kayaknya yang dibuat organisasi yang resmi ini tidak profesional deh. Mereka buatlah suatu liga yang mereka inginkan seprofesional yang ada di luar. Berarti kayak ingin memberikan contoh. Ya, mungkin. Bahwa seperti ini loh kompetisi yang seharusnya gitu berarti ya waktu itu LPI itu ya. LPI itu. Ya, mungkin. Terus adalah Bali Devata kan dibuatlah tim-tim beberapa di daerah. Bali, terus ada di Jakarta, di Papua ada juga. Dulu nama-namanya itu sesuai daerah lah, misal Papua Cendrawasih. Karena di sana kan ikoniknya Cendrawasih. Terus di Jogja paling lucu itu namanya ngutip dari klub Spanyol Real Madrid, Real Mataram. Ya. Kiblatnya kayak ya mama. Kalau Jakarta Utara apa Jakarta itu lupa saya, namanya Batavia kalau nggak salah, Batavia FC. Oke. Gitu. Terus yang unik juga ngambil dari Inggris, Tangerang Wolves. Kan ada Wolves. Nah itu zaman itu Bali Devata saya masih kelas 2 SMA kalau nggak salah. Kelas 2 SMA ada Bali Devata, kebetulan saya sama ada teman ikutlah mendukung tim Bali Devata ini. Artinya dulu kan Persegi di kalau nggak salah itu dijual. Persegi benar. Ke kalau nggak salah itu Mojokerto apa saya lupa. Pokoknya dijual lah zaman itu. Saya sempat berganti dulu dari Persegi Gianyar ke Persegi Bali FC. Persegi Bali FC. Persegi Bali logonya jadi naga. Karena bawa nama Bali kan, naga, terus warnanya juga Tridatu. Kalau Persegi dulu kan hijau. Hijau. Ganti Persegi Bali FC jadi Tridatu, merah putih hitam. Nah itu terus dijual Persegi Bali FC. Jadi apa gitu, pokoknya ke Jawa, hilang, muncullah Bali Devata ini. Lagi adalah gairah, terutama di Gianyar yang punya stadion. Maksudnya yang pada waktu itu udah oke lah. Padahal sih kalau dipikir-pikir kayaknya belum oke juga gitu. Lampu di tangga nggak ada, baunya masih pesing, segala macam gitu. Maksudnya ya berbeda jauh lah sama yang sekarang kan udah ada di manage secara itu kan. Nah, kalau zaman dulu tuh terus akhirnya lanjut ke Bali Devata. Kenapa saya nggak expect sama Bali United? Karena udah pernah kejadian Bali Devata. Itu dijadikan cermin ya waktu Bali Devata. Oh ini mau dijadikan klub profesional segala macam, tapi nyatanya setahun, kayaknya nggak lebih dari 2 tahun waktu itu udah mati lagi klubnya. Dijual ke Rengat, namanya Persires. Rengat nama klubnya di daerah Jawa Tengah ke Jawa Timur, Rengat tuh. Namanya Persires Bali Devata. Dijual ke sana gitu. Ya gitulah hal-hal itu yang sebenarnya membuat kalau nyambung dalam konteks budaya sepak bola, ya itulah cerminan kita, berharap kita yang membuat budaya itu sendiri buruk, budaya sepak bola itu buruk. Gitu. Yang menjadi indikator pertama budaya sepak bola buruk. Oke, kita berbicara komunitasnya dulu ya. Ya artinya
kan di sini kita berbicara dalam artian klub-klub ini gampang dijual. Diperjualbelikan. Diperjualbelikan. Artinya apa? Kalau mungkin secara aturannya di sini kan yang federasi tertinggi kan pasti FIFA. Yes. Nah, dia punya aturannya kan. Klub itu dijual dengan syarat apa. Nah, di sini yang membedakan adalah tidak menyesuaikan aturan. Gitu. Oke. Nah, jadinya terlalu gampang lah. Seperti membeli motor jadinya. Udah jual beli aja. Nah, sebenarnya tidak segampang itu. Kalau di luar itu tidak segampang. Kalau kita ambil peraturan FIFA itu nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Tinggal saya punya uang berapa 35M. Saya beli dah klubnya biar langsung ke Liga 2 ke Liga 1 gitu. Tidak segampang itu, ada aturannya. Oke. Bahkan Bali United pun juga kan dibeli dari Putra Samarinda. Dibilang derby Samarinda, Borneo lawan Bali United. Padahal Borneo pun tidak dari Samarinda. Borneo pun dari Putra Bangkalan. Dari luar daerah juga. Dibeli waktu Liga 2 dibeli. Jadi kan kalau di Indonesia sekarang ini kan ada 3 strata. Liga 3, Liga 2, Liga 1. Nah, Bali United bisa langsung Liga 1 kan karena membeli license dari Putra Samarinda. Oh, iya. Nah, dari sana dari perjalanan klub yang ada di Gianyar, Danang sendiri tidak menaruh ekspektasi besar terhadap klub itu sendiri. Awalnya ya. Biasa-biasa kan gitu. Kita belajar dari yang namanya pengalaman atau trauma segala macam kan pasti ada di masa lalu kan. Benar. Kita udahlah biasain aja ada klub nih Bali United. Nah, cuma saya mengikuti maksudnya dari media karena waktu ada Bali United itu kan 2015 saya masih kuliah tuh di Jogja. Jadi cuma bisa ngikutin dari media sosial. Dulu kalau teman-teman mau scroll ya, dulu tuh masih zaman Twitter ya. Terus akunnya Bali United itu dulu isinya jualan ban. Ya. Oh, apa mereknya? Ya. Kalau teman-teman ngeh ya. Nah, tapi banyak yang nggak ngeh karena tidak mengikuti dari awal. Oke. Nah, kalau saya mengikuti akun medsos yang saya ikutin, tapi ya senyap aja ikutin. Oh gini, seperti apa sih dia mau membuat klub ini seperti apa? Movingnya diikutin pergerakannya. Apa sih? Ya, dulu tuh akunnya tim latihan nggak diposting, yang diposting jualan ban seperti itu. Kan karena pemiliknya kan usahanya kan ban. Ya. Makanya sponsornya kan besar. Korsa ya. Korsa. Korsa. Ya. Korsa ya. Merah ya. Boleh. Siapa tahu Bang Ojak mau ke sini Korsa ya. Ya, Korsa dulu Korsa sama Archiles, ya. Korsanya ban motor, Archilesnya ban mobil. Jadi saya agak sales sedikit di sini. Karena memang menjadi satu kesatuan nempel itu ya. Brand itu nempel dengan klub itu yang dinotis dulu kan awalnya dibilang sama Danang. Berarti kalau kita lihat dari statementnya Danang, sudah mengamati bola memang selain hobi dari kecil. Benar. Melihat juga bahwa budaya bola kita di Bali itu kan belum, nih, berarti nggak kita bisa bilang bahwa kita sudah punya budaya bola di Bali? Belum ya? Belum. Khususnya kita bahas di Bali dulu ya. Ya apalagi khususnya Gianyar lah biar lebih gampang kita skalanya lebih gini. Belum ya? Kalau menurut saya pribadi belum, karena ya bisa dilihat sekarang kan berapa tahun nih Bali United? 9 ya? 9 ya? 2015. 15 ya? 14 tuh? 15 ya? Oke. Bisa dilihat kan naik turun kan fansnya. Maksudnya dalam artian bukan kehadiran di stadionnya aja ya, tapi secara umum atau universal itu kita misalkan mau mungkin agak sedikit membandingkan misalnya sama budaya sepak bola di luar nih, misalkan di luar Bali nih, Jawa lah misalkan, Surabaya itu misalnya ada bonek. Kita misalkan mau ke Surabaya nih, masuk ke desa pelosok pun mereka tahu Persebaya. Iya. Itu yang saya bilang, coba beli sama Pikachu sama Liong misal ke daerah Karangasem gitu misalnya, ke daerah pegunungan gitu, tahu nggak Bali United? Belum tentu. Benar. Tapi kalau misalkan di Persib, di Persija, di Malang seperti itu, di Sleman, masuk ke rumah-rumah pelosok itu di gunung-gunung itu mereka tahu. Oh, tim kesayangannya, tim kebanggaan daerah. Nah, itu yang bisa menjadikan kita patokan lah, tolak ukur lah.
bahwa Oke, memang iya. kita belum bisa mengatakan sepak bola di Bali ini, terutama mungkin Bali United sekarang ini menjadi budaya, karena balik lagi kan budaya itu kan sesuatu hal yang atau sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok secara konsisten dan disepakati dan diwariskan secara generasi dari generasi ke generasi berikutnya. Oh. Kita kan belum ke situ. Dan kita kan baru mungkin Bali United ini baru generasi awal lah. Oh iya. kita ini termasuk generasi awal ya. Iya. Young generation-nya bisa Kalau dikatakan. mereka kan sudah dari nenek moyangnya. Bener. Oh iya. Berarti ada pengaruhnya sorry ini ya. Berarti ada pengaruhnya dari klub itu dipindah tangankan itu ya Wia. Iya. Sehingga ada kayaknya lagi hilang, lagi muncul, lagi hilang, nggak ada Makanya, konsistensi. ya. Makanya kan ya balik lagi yang terdekat misalkan Persegi. Kan hilang lagi satu pakem di kota ini gitu misalkan. Di kabupaten ini gitu. Yang dulunya kita punya suatu identitas misalkan. Persegi Gianyar gitu misalkan ya. Atau di daerah lain Perseden Denpasar yang masih ada atau di, kayak Persekaba kan udah dijual. Sekabah. Bandung hilang. adanya PS Bandung. PS Bandung. Perseden juga kan? Perseden masih. Perseden Denpasar yang masih. Persegi Udah dijual. Oh, Persedennya masih ya? Persekaba dijual ke Yahukimo kalau nggak salah di Papua. Oh. Gitu. Nah itu yang membuat kita tidak mempunyai dalam artian yang tadi saya bilang itu warisan. Iya. Dari generasi ke generasi. Nah itu budaya itu kan warisan. Baru Baru kita bisa bilang budaya seperti halnya seni budaya di Bali. Benar. Menjadi warisan. Warisan, ya. Jadi warisan gamelan, Dari nenek, tarian, kakeknya. tari ini dan akhirnya dikembangkan. Benar. Itu modelnya. Yaitu pengembangan kan bisa menjadi sebuah proses dengan global sekarang ini globalisasi, maksudnya ada perubahan-perubahan atau tambahan, tapi pakemnya kan ada di warisan utamanya. Ya. Sesuatu yang baru itu tetap berkiblat pada tradisi. Tinggal bagaimana zaman itu kan berubah, menyesuaikan atau tetap kita pakai pakem yang lama, tapi ada tambahan nih. Tapi ada sesuatu hal yang tidak boleh dihilangkan memang. Yes. Ada yang kan gitu. Wow. Ya. Itu asan. Ini siasat. Nah, campur bener-bener. Campur masuk gini. Karena mendetail sekali penjelasannya Danangwi. Karena itu perlu yang Sangat perlu memberikan campaign ya. Iya, pemahaman rago kan perlu Nen. Jangan keseluruhan kita berbicara sama Danang Liong saya. Saya pengetahuan baru nih Yong. Sih. Dan itu kita dengar dan kita rasakan memang kita itu menjadi apa ya istilahnya kayak saja gitu dan Deno. Ya. Bukan hanya pelaku sekarang bergebu-gebu kalau berbicara saja yang dibilang Danang doang seperti itu. Karena bola itu ada slogannya kita di masyarakat yang sering gua dengar tuh. Sepak bola itu adalah olahraga masyarakat ya. Dan memasyarakatkan olahraga. Sebab tak nanyong bola, ada pasti nawang gitu loh tentang sepak bola. Nah sekarang kita itu dengan adanya klub ini, kita ingin mengulik di komunitasnya dulu komunitasnya dulu sebelum nanti bola itu sudah menjadi destinasi tourism destination itu kita tidak bisa pungkiri itu bro. Benar. Ya di komunitasnya dulu ada jarak nih antara sebelum Bali United masuk dan Persegi hilang ini. Tentunya bola itu masih ada asing kita lakukan. Setiap sore kita olahraga masyarakat tuh main bola. Apa yang nang lihat di komunitas itu sendiri, di individu masyarakat tentang sudut pandangnya. Sedangkan nang sebagai pelaku lah bisa dibilang ya dari kecil memiliki hobi, ikut NSSB. Mindset masyarakat terhadap bola itu gimana? Khususnya kita Gianyar dulu ya. Kalau kita berbicara ke pelosok yang seperti tadi itu agak susah. Karena memang saya sendiri kan juga yang saya amati kan memang di lingkup Gianyar. Gianyar ya. Maksudnya nggak jauh-jauh lah. SSB yang ada di Gianyar saya amati. Kadang-kadang pernah juga ikut nonton turnamen antar SSB. Nah, sebenarnya pertanyaan tadi ada dua hal yang menjadi pembeda dalam artian sepak bola dalam artian hanya untuk bermain atau sepak bola yang seperti sekarang ini dalam artian mempunyai tujuannya. Kan ada dua. Dijadiin karir. Ya, bisa. Bisa. Atau hanya sekedar, kalau yang pertama, kalau menurut saya pribadi ya, kita sering melihat kan ada
ada lapangan, kadang-kadang sore-sore ada anak-anak kecil main. Di sisi itu saya melihat, saya pernah melihat pernah dilewat di Mawang ya. Kengkolannya. dekat Hotel Starla kalau nggak Ya. Oh iya. Ya. Di turunan itu kan. Turunan. Ada apa? ada lapangan. Ada gini lapangan. tuh. Ya kalau lurus kan lapangan voli itu. Iya. Karena saya sering lewat sana tuh sore-sore itu sempat lihat anak kecil main gitu. Nah, kadang di situ di satu sisi itu saya melihat bahwa sepak bola itu sebagai balik ke tadi itu yang masyarakat itu hiburan kecil masyarakat itu hiburan murah lah. Kalau zaman kita dulu pakai bola plastik, ya kan, bisa Tenangan angin. Kita berbicara itu Dibantu oleh angin. sepak bola itu menjadi sesuatu olahraga yang murah dan mungkin bisa dimainkan semua kalangan. Kan itu kan. Iya. Tapi yang kedua, kalau sepak bola itu misalkan berujungnya dalam artian lebih jauh lagi, yaitu panjang dalam artian kita punya SSB misalkan yang paling grassroots di bawah itu kan. Ya. SSB terus nanti sebenarnya itu ada tahap-tahapannya. Kalau yang pernah ikuti dari zaman kecil juga, terus ada perseni misalkan SMP, SMP, SMA, terus juga ada porprov antar kabupaten, provinsi tingkatnya. itu juga bisa menjadi wadah. Terus lanjut lagi ke atas ada PON. Nasional. Itu berkesinambungan semuanya. Terus ada lebih ke Asia lagi ASEAN, ada SEA Games. Nah, ke atas lagi ada Asian Games. Ke atas lagi ada Olimpiade, kan itu sebenarnya itu ininya. Tapi untuk mencapai di atas itu ya semua harus melewati proses. Nah, sayangnya yang saya lihat terutama di Gianyar, kita tidak membuat ekosistem yang menurut sudut pandang saya atau yang saya mungkin baca-baca di artikel-artikel luar itu ada beberapa kekeliruan atau mungkin bisa menjadi harus dirubah lah, seperti itu. Sistemnya ada harus ekosistemnya yang nggak ada di Indonesia, terutama ya mungkin saya bayangkan juga di daerah lain juga seperti ini. Saya contoh misal di Gianyar ya. Waktu 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, saya sempat diminta mensupport adik-adik SSB. Artinya support mungkin uang atau pakaian segala macam, ya minta support lah. Nah, saya kebetulan teman kakak kelas dulu yang jadi pelatihnya di SSB. Datanglah ke rumah saya, minta bantuan support gini. Oh ya, saya bantu support karena kebetulan SSB itu dulunya adalah SSB saya. Gitu. Dan pelatih itu juga menjadi teman main saya juga dulunya. Nah, akhirnya dia jadi pelatih, terus dia minta, isenglah. Saya kebetulan udah lama juga tidak mendengar, maksudnya tidak mendengar SSB bagaimana sih kehidupannya sekarang, bagaimana sih sistemnya sekarang. Nah itu saya tanyalah ke teman saya yang jadi pelatih itu, katanya gimana coach perkembangan SSB sekarang gini-gini. Ya bagus, anak-anak udah umur sekian mereka udah bisa main segala macam. Oh ya, terus akhirnya saya coba tanya lah sistemnya seperti apa. Maksudnya sistem itu SSB itu kan sekolah ya, kan singkatan dari sepak bola kan itu kan. Artinya dasarnya kan sekolah. Benar. Terus saya tanya kan, berapa di SSB ini ada timnya nggak? Dalam artian ada tim pelatihnya, ada tim manajemennya. Gitu loh. Itu maksud saya. Atau hanya sekedar anak-anak latihan pulang. Sekedar mengisi waktu luang anak-anak aja apa gimana gitu ya. Oke. Nah, dari situ saya gali lah informasi sedikit. Saya gali sedikit informasinya. Waktu itu dibilang lah, saya sendiri berdua sih pelatihnya. Jadi ibarat pelatih di SSB itu kayak dagang sapi. Ngepek besok. Ya, seperti itu. Jadi dia tidak punya manajemen. Artinya yang mengelola semuanya. Ya, mengelola misalkan ada pemain murid baru pendaftaran kemana, nggak ke pelatih. Pelatih itu tugasnya ngelatih. Fokus ngelatih aja. Ya, membuat program. Benar. Bukan dia yang laundry baju pemain, bukan dia yang
Ya mungkin realitanya seperti itu ya. Iya, iya. Maksudnya realitanya seperti itu. Tapi harusnya itu harus kita rubah. Seharusnya dimulailah dari yang grassroots ini, dari yang bawah. Itu. Nah, dari poin yang iya benar-benar. itu terus saya bilang, oh saya sendiri nih sama si ini. Iya teman. Berdua gini-gini ya. Besok kalau ada waktu nonton ya turnamennya. Nonton. Akhirnya, oh ya siap. Nanti saya coba nonton. Nah, ini udah saya kasih support pakaian. Nah, udah mereka lagi luarnya tanding, saya ikut nonton. Terus saya lihatlah di festival itu, turnamen itu. Ada lagi kekeliruan yang saya lihat, kejanggalan yang saya lihat di turnamen itu. Yang menurut saya sih agak itu jangan sampai dilanjutkan deh, jangan sampai itu menjadi kebiasaan gitu loh. Iya. Nah, waktu itu main usia 14 atau berapa itu. Main 11 lawan 11 kan. Pelatihnya tahu berapa? 11. Hah? Jadi satu tim tuh kan harusnya pelatih itu kan satu ya. Satu. Ya. Pelatihnya ada 11 juga. Satu tim atau Satu tim ada 11 pelatih. Berarti satu orang satu pelatih. Engke nah. Kenapa itu? Karena orang tuanya ikut jadi pelatih. Oh, itu. Saya cuma nonton aja kan dari pinggir lapangan kan. Jadi ya, lah. Masih orang tuanya ikut. nimbrung? Sini ngatur gini. Sini. Iya. Secara konsep itu kan, maksudnya ini juga buat siapa tahu orang tua Penting nih, penting. orang tua murid atau anak-anaknya mereka yang ikut SSB nonton ini kan. Iya. Kita udah menyekolahkan anak kita di sekolah A. Iya. Harusnya kita udah percaya. Dengan gurunya. Ya, dengan gurunya atau di sini dengan pelatihnya Ya. kan seperti itu. Iya. Kita udah percaya mau terjadi apapun sama anak saya ya silahkan nanti kalau ada saran apapun baru omongkan ke si orang tua. Benar. Kan gitu harusnya. Tapi ini malah pelatihnya yang diam. Karena melihat udah banyak pelatihnya. Pelatihnya ada 11 kan. Model apalagi kan ya nengki segala macam. Iya itu udah. Saya dikte tuh kayak engken sih rego visualnya nah. Ya bisa membayangkan. Bisa gitu. membayangkan. Saya aja waktu itu kok gini ya gitu maksud saya. Karena sebelum ke sana, kenapa saya bilang ada yang modelnya ada yang salah dari sistem SSB di sini? Karena zaman saya dulu sama seperti sekarang, berarti kan tidak ada perubahan. Masih pelatihnya yang bawa bola, menerima urunan dia, modelnya seperti itulah. Kayak saya tanya ke teman saya yang jadi pelatih sekarang, sistemnya gimana? Oh ternyata sama seperti kita dulu ya, nggak ada perubahan dong berarti. Itu maksud saya. Sementara kita di luar sana di negara-negara yang maju itu mereka punya manajemen sendiri, rutin lah, terjadwal segala macam. Pelatih itu tinggal ngasih program ke manajemennya. Hari ini latihan ya, manajemen nanti share ke grup. Silahkan nanti sebelum latihan mungkin dipelajari apa yang harus disiapkan segala macam, nanti pas dari lapangan tinggal ngelatih. Nggak ada lagi, bajunya mana ya? Saya berangkat yang lupa. Ya itu artinya ekosistem yang saya maksud ditambah lagi orang tua. Peran orang tua itu harus mendukung. Dalam artian mendukung itu bukan yang meneriaki pemain anaknya. Jadi biarkanlah anak itu bermain sesuai arahan pelatih segala macam. Nah ada juga satu lagi yang konyol waktu itu. Jadi pas main kan orang tuanya ribut nih, kayak bahasa Bali kan kebanyakan orang Bali kan. Kamu mau bola, kamu mau apa? Anaknya disuruh kan ini. Kebetulan anak itu kayaknya orang tuanya nggak ada. Terus orang tua temennya ya lah yang ngasih tahu, kayak memarahi gitulah. Deh, koper nah kamu nah. Terus si anak itu kan mungkin dia saking pusing di dalamnya kan ya. Woi, betul Cina-Cina. Itu yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Jawaban sesuai dengan harapan netizen. Hal seperti itu kan gimana ya bilangnya? Dulu kebayang situasi apa tuh di lapangan. Kan ayo enak. Saya ada gaya sulit dinang gue pada. Saya ada gaya anak ya, ini maaf apa namanya mungkin
ininya agak kasar. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Realitanya seperti itu. Iya, memang seperti itu ya. Berarti nangis coach waktu itu diam aja. Enggak, saya kan nggak pelatih, saya cuma Asisten. nonton. Nonton, Kan oh. disuruh kan. Apa ada di benak kepala Odi itu? Ya itu bahwa ekosistem ini rusak di bawah. Makanya kita mau berbicara jauh ke atas tuh dari bawahnya udah rusak. Oke, Iya. sedikit nih dari saya ya. Untuk para orang tua yang merasa memiliki kemampuan, silakan buat SSB. Oh iya iya. Nggak, buatkan orang tuanya- rule. Kalau orang tuanya mau Seperti kasih itu. tahu segala macam, jadi pelatih aja. Jadi pelatih, lisensi. yes. Kalau punya modal buat SSB, Ya, seperti itu. wadahi. Ya. Jangan rusak Iya. ekosistem yang ada di grassroots. Terus juga Dari sana tuh udah tercemin nang saya potong danang ya. Berarti anak tuh nggak diberikan tanggung jawab sendiri jadinya. Itu penting dong, men. Itu penting ya sebenarnya. dalam artian gini, itu kan sebenarnya usia pembinaan. Dia nggak nyari menang kalah. Yes, Benar. Gitu loh. Dia tidak boleh dibebankan harus menang. harus Iya. Dan kadang ekosistemnya juga, ekosistem ini banyak. SSB, pemain terutama ya, pemain artinya minat dan bakat pemain itu memang ada, dalam artian dia minat dulu kan pertama gitu. Itu Terus pertama. mungkin bakat itu kan setelah dilihat ada bakatnya diasah segala macam Iya. oleh pelatih, oleh pelatih. didukung sama orang tua, kan gitu kan. Iya. Nah SSB inilah menjadi sebuah rumahnya, wadahnya. Langkah awal Ya. juga. Yang keempat mungkin didukung sama federasi, dibuatkan dia kompetisi. Kompetisi. Benar. Wadah. Jadi Wadah. ibarat gini, kalau anak itu disuruh latihan aja terus tanpa dia artinya mencoba, kan pas di bertanding itu dia mencoba. Ya oh ini kesalahan saya. Ya. Dia belajar. Jadi tolak ukur ya. Dan sempat saya baca artikel di luar itu usia di bawah 10 tahun itu tidak ada skor. Kompetisi di luar. Ya, yang saya sempat saya baca, saya lupa artikelnya itu di Belanda atau di mana itu. Jadi kelompok umur di bawah 10 tahun itu kompetisinya tidak panitianya itu tidak membolehkan ada skor. Jadi yang dilihat oleh pelatih atau scouting itu berapa kali dia passing. Oke. Nah, kalau di sini kan bawa bola banyak, dia pemain bagus. Dia paling low main. Setelah itu orang tua bersama orang tua, Ya. toleh panak cang, toleh panak cang. Gitu. Siap. Ini artinya di situ. Jadi usia dini itu usia pembinaan. Nah, Benar. yang menurut saya salah di sini adalah usia dini sampai di bawah 16 tahun lah usia dini. Tim itu selalu menuntut anaknya atau timnya atau pelatih pun banyak juga yang saya lihat menuntut untuk menang. Menghalalkan segala cara untuk menang. Kalau memenangkan sesuatu pertandingan dengan cara yang mereka punya, artinya maksudnya mereka selama ini latihan, ya oke nggak masalah. Tapi beberapa hal yang saya lihat juga kayak mengambil pemain dari Iya. SSB lain, dari tim lain, ikut turnamen ini, itu misalnya Iya. turnamen di Denpasar atau di daerah mana. Oh dia tahu, pelatihnya tahu pemain ini nggak ikut nih. Oh saya pinjam pemainnya biar tim saya menang. Nah itu kan usia segitu kan tidak harus mereka I see. dibuat seperti itu. Harusnya ya SSBA misalkan putra apa, ya pemain itu aja dimanfaatkan, diberi dia kesempatan Iya. bermain, diberi dia waktu dalam Oke, artian oke, untuk oke. mengasah diri mereka. Benar. Terus apa gunanya mereka selama ini latihan, tahu-tahu nanti pas turnamen atau kompetisi dipakai pemain lain Lain. hanya untuk memenangkan nama ini. Ya itu maksud saya ekosistemnya itu semua dari pelatih, Manajemen, federasi, ya, segala macam itu ekosistemnya harus berjalan. Oke. Nggak hanya sekedar oh udah kita buat festival, kita buat turnamen, terus pemainnya dari mana aja bebas, timnya yang menang nih udah orang tuanya bangga segala macam. Tapi nanti pas ujung-ujungnya mereka nggak tahu oh saya udah menang kemarin, karena mental termasuk di senior pun mental pemain Indonesia tuh seperti yang saya kutip dari asisten pelatihnya timnas Novarianto. Dia bilang pemain yang bermain bagus pada pertandingan pertama dan dipuja-puja di secara media sosial dan segala macam, pertandingan berikutnya dia akan jelek mainnya. Itu yang dibilang sama Novarianto. Penyebabnya? Ya itu udah besar kepala. Ada indikasinya. Ya. Oke. Itu makanya karena dari kecil sudah seperti itu juga Ya. diajarkan.
Jadi mereka udah menang. Nanti pas ketika pun kalah, mereka udah nangis segala macam. Padahal masih usia dini loh. Padahal masih pembinaan. Apa sih artinya mereka dapat piala atau mereka belum angkat piala dunia? Benar. Ini juga ada disebutkan nih, ternyata setelah tak set nih, Nah, dari Kemenpora nih sih, Pak Dito berkomitmen untuk membantu memperkuat sumber daya manusia. Ternyata penting sumber daya itu. Ya memang semua itu kan artinya ekosistem itu kan termasuk SDM. Pemerintah pun ikut campur tangan di sini adalah infrastruktur. Iya. Adanya lapangan. Sekarang benar. misalkan kalau nggak ada lapangan, terus anak-anak mau main di mana? Gitu loh. Iya. Pemerintah buatkan, misalkan bantu membuatkan kompetisi segala macam. Pernyataan Danang nih disampaikan oleh Pak Menpora juga nih doh. Menteri Pemuda Olahraga Bapak Dito Ari Tejo ingin supporter klub terlibat aktif membangun ekosistem sepak bola nasional sehingga mereka bisa ikut mendukung pembangunan cabang olahraga tersebut di Indonesia. Berarti peran antara komunitas masyarakat bersama birokrat bersama industri itu menjadi satu Ya, ekosistem. satu kesatuan. Ternyata benar ekosistem itu penting. Nyampe tuh sebenarnya kalau berbicara dari yang dibilang Danang tuh Rago tuh sebagai orang awam tuh, oh seperti inilah nih kalau membentuk suatu hal karakter sendiri ya. Gini, mental seseorang atau mental orang itu tidak bisa dibentuk 1-2 hari atau 1 bulan. Benar. Setuju. Benar. Itu hari ke hari itu mental itu. Setuju. Iya. Makanya dari usia dini itu harusnya pemain itu sudah dididik mentalnya seperti apa. Jangan dididik untuk menang. Jangan itu dijadiin acuan ya. Karena sesuai juga dalam aturan FIFA pun mengatakan bahwa grassroots itu usia sekian sampai sekian itu pembinaan. Pengenalan tentang sepak bola. Jadi ibaratnya kayak di luar usia mereka ada acuannya usia 8 misalkan. Mereka harus sudah bisa passing. Di bawah 8 mereka dikenalkan hanya sekedar bermain sepak bola dengan fun. Fun kalau aja teman kan ya. Menambah minat dulu ya, menambah minat dulu ya. Dulu kan. Gitu. Hanya 8 mereka diajarkan passing yang benar, kontrol yang benar. Usia 10 nanti diajarkan mereka cara bertahan dan menyerang seperti apa. Ada tahapannya. Oh, metode itu ada berarti ya? Ada, udah pasti. Dalam artian sesuatu hal itu pasti ada tujuannya, pasti ada penelitiannya. Nggak mungkin asal-asalan. Mereka sudah meneliti itu dan seharusnya kita tinggal menjalankan aja. Sayangnya kita tidak menjalankan. Dan perbedaan di luar sama di Indonesia, kenapa? Ya sekarang kita lihat misalkan timnas kita melesat ya, tapi sepak bola kita jalan di tempat. Tuh. Timnas kita oke ya, maksudnya Secara ranking FIFA ada perubahan. bukan secara ranking aja, dalam artian ya setahun terakhir inilah dipegang sama pelatih STY dan dibantu juga oleh tim diaspora ya. macam pemain-pemain keturunan itu kan. Nah memang, tapi itu kan jangka pendek. PSSI mengambil pemain dari luar. Pada saat momen itu. Yang bermain di luar ya, yang bermain di luar, suruh main timnas. Kan itu jangka pendek. Artinya dalam tanda kutip, mau sampai kapan kita mengambil pemain-pemain keturunan itu? Kan pemain keturunan ini mungkin ya pasti nantinya akan habis atau mereka juga mungkin bisa memilih keluarga negara yang lain kan. Artinya saya bilang tadi timnas kita memang jauh melesat, tapi sepak bola kita jalan di tempat, dalam artian ya di grassroots masih begini-begini aja. Ya itu yang sebenarnya harus dibenahi juga. Jangka pendek sebenarnya kan itu juga faktor dari pressure dari masyarakat juga ke federasi yang ingin timnas harus juara kan gitu kan. Akhirnya kalau logika saya berpikir, kalau saya sebagai pelatih jadi STI, akhirnya saya melihat nih, saya datang ke Indonesia, oh saya disuruh ngelatih di Indonesia dengan SDM yang seperti ini, kan gitu logikanya. Tapi target saya jauh banget nih, tinggi sekali dikasih, disuruh lolos Piala Asia, disuruh lolos Piala Dunia, disuruh juara Piala AFF, disuruh juara ini, tapi
ibarat kita mau nembak, senjata kita cuma lidi. Itu model. Setepan, ketapel. Modelnya loh. Iya. Akhirnya dia mempunyai lah cara Ini singkat. Iya, Cara iya, singkat, iya. benar. Gitu. Oh ya udah, coba carikan saya pemain yang mempunyai darah Indonesia. Dengan standar ABCDE. Ya. Iya. Ada dilihat sama dia, diambil semuanya segala macam. Tapi kan yang grassroots ini, pembinaan ini seolah-olah dikesampingkan. Benar. Ya harusnya dua-duanya bisa jalan sambil yang pemain diaspora atau keturunan ini dicari, sambil juga kita mencari dan membina pemain-pemain yang memang didikan dari sini. Kan itu harusnya. Oke. Berarti kalau kita membuka SSB itu ada lisensinya nggak? Ada perlu pendaftaran ke Nah, itu pemerintah? sempat saya tanya sama federasi, sama PSSI di sini, sama para anggota, ada nggak aturan ini segala macam? Harusnya sih katanya ada, tapi nggak tahu ininya di mana. Nah, karena saya baru masuk juga di pengurus PSSI di Gianyar ini kan, saya baru masuk. Artinya saya mencoba membenahi apa yang atau berkontribusi lah, apa yang bisa saya bantu, apa yang saya punya, saya coba bantulah. Direkomendasikan, Ya, ajukan. jadi waktu pelantikan saya ditunjuk sebagai Dirkom, direktur kompetisi. Itu bahasa kerennya, sebenarnya nggak ada kerennya aja sih. Intinya kita disuruh ngolah biar gimana caranya membuat kompetisi. Oke. Nah, yang jadi concern saya adalah pembinaan. Oke. Jadi saya ingin membuat kompetisi usia dini. Jadi saya minta data SSB yang ada di Gianyar. Berapa total yang ada SSB? Belum dapat ya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sekarang ya. Permintaan nang tuh kapan tuh? Mungkin 2 bulan yang lalu ya. Artinya kita sempat rapat sama pengurus. Nah, saya sampaikanlah semua karena saya pribadi juga tidak mau berada di satu tempat tanpa memberikan satu kontribusi. I see. Iya. Jadi mending ya udah saya coba sampaikan apa yang menjadi keresahan saya dan juga mungkin bisa membantu, ya saya sampaikan ke pengurus ya. Coba kita cari berapa jumlah SSB yang ada di Gianyar, terus SSB ini mempunyai kelompok umur berapa aja, spesifikasinya, spesifikasinya, terus nanti jadi kita bisa membuatkan kelompok 8, 10, kelompok umur 8, 10, 12 itu udah ada semua SSB, ya udah berarti baru nanti kita buatkan kompetisinya. Nanti secara garis besarnya caranya seperti apa kita pikirkan nanti bareng-bareng. Yang penting datanya udah ada. Artinya kita buat database ya, benar. Sebelum kita cari kan gitu. Berarti datanya nggak ada, base-nya aja ada. Berarti dengan yang sistem yang Nang bilang tadi itu bisa dong peluangnya diterapkan itu. Seharusnya bisa. Kalau nanti ya setelah terrealisasi. Kalau kita mau untuk di bawah umur 5 tahun ya? Itu kompetisinya jangan ada 8 tahun. Enggak, di bawah 8 tahun. Di bawah 8 tahun itu. Di bawah 5 tahun mereka belum bisa ngapain. Di bawah 8 tahun itu kompetisinya no score. Ya kan. Sebenarnya itu opsi sih. Opsi ya? Opsi. Bisa dipakai, bisa enggak. Ya. Oke. Ya, karena di luar itu yang mereka lihat tuh pelatih-pelatih itu scouting itu dia melihat itu pemain ini bagus pastinya. Bukan bagus goceannya gitu. Cara dia bermain, cara dia melihat lawan, cara dia menjaga lawan, dia jadi back, gimana cara dia menjaga lawan. Itu yang dilihat, bukan skor akhir. Kalau di sini kan skor akhir. Berapa skornya? Gitu. Kalau menang. Gitu. Berapa skornya? Sama kok dulu saya digituin. Ya kan? Berapa nilai raportnya? Entah panaknya nempun, entah panaknya ngerti kan pelajaran sekolah. Saya mau tahu yang penting akhirnya kan. Hasil akhirnya. Prosesnya. Iya. Prosesnya benar. Makanya kita sekarang tuh melihat orang sukses tuh, sukses ya nih. Saya tahu anggap perjuangannya darah, air mata itu nggak pernah ditanyain. Ya seperti itu kurang lebih. Tidak ada ya. Ya analoginya seperti itu. Dan satu lagi masalah pembinaan itu kalau di luar itu di negara Eropa itu mereka membuat kompetisi bukan turnamen, bukan festival. Apa bedanya? Kompetisi itu biasanya range-nya 10 bulan. Sama kayak kompetisi Liga 1. Oh, Liga. Oke. Ya. Jadi mereka sudah diajarkan dari umur 10 ke atas atau 12 ke atas kalau nggak salah itu mereka berkompetisi. Jadi setiap minggu mereka bermain sama kayak Liga 1. Oh. Jadi mereka sudah terbiasa.
intensitas latihannya juga gitu. Ya, misal latihan 2 kali seminggu main. Main. 2 kali seminggu main. Latihan 2 kali seminggu main. Mereka udah terbiasa seperti itu. Sedangkan di Indonesia harus ada festival, harus ada turnamen setahun 2 kali. Baru ada, dan itu pun mereka buatnya 3 hari sudah selesai. Mainnya jam 1 siang, jam 11 siang. Gimana anak-anak kecil suruh main jam segitu? Oke, kenapa nih? Jam 2 siang suruh main. Cara bunyi lu mana? Pak, benda itu di lapang. Dengan apa namanya geografis kita ya. Ya, nah satu itu juga faktor tidak bisa dipungkiri, itu menjadi salah satu kekurangan kita. Oh, Geografis itu salah satu kekurangan. Dari segi biaya akomodasi segala macam. Oh. Karena di luar, misalkan kita bicara misal di Inggris. Di Inggris itu paling sepulau Jawa kan negaranya. Ya. Nah, jadi mereka main setiap minggu itu gampang, tinggal naik kereta. Oh, mobilisasi untuk menuju. Ya. Nah, di kita kan harus naik pesawat segala macam. Benar. Cuma itu bisa diakalkan dalam artian ya udah kita buat per daerah dulu. Ya. Kompetisinya per daerah. Artinya SSB yang ada di Bali dulu kita kumpulkan, kita buat kompetisi selama 10 bulan gitu misalnya. Nanti mungkin kompetisi nasionalnya yang menang di Bali siapa? Harus diturnamenkan. Tapi kompetisi dulu. Artinya 10 bulan itu mereka berkompetisi. Nah di luar itu seperti itu. Jadi mereka dari usia misalkan di atas 12 itu mereka udah terbiasa bermain setiap minggu. Ada kompetisinya. Ya, ada kompetisinya. Jadi jenjang karir mereka itu melewati proses-proses itu. Mental mereka sudah terasah. Beda sama kita ikut turnamen 3 hari main udah selesai. Terus latihan lagi 2 bulan, ada turnamen, ikut turnamen lagi, main jam 12 siang, jam 10 siang, jam 10 pagi, jam 11 siang, matahari seperti itu sekarang ini. Jadi mereka nggak maksimal dan mental mereka tidak terasah dari kecil. Kalau di luar itu mereka udah terasah dari kecil, udah biasa main setiap minggu. Akhirnya di level elit atau level profesional mereka udah siap. Oke. Dan satu lagi di Indonesia hampir mungkin kebanyakan ya pemain itu, makanya saya kadang berpikir sebenarnya berat jadi pemain profesional. Hah? Berat jadi pemain profesional sebenarnya. Karena pemain profesional tuh mereka menganggap bahwa ini adalah pekerjaan mereka. Mereka harus profesional. Ibarat klub itu membayar mereka dengan gaji besar dan mereka harus memberikan yang terbaik. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga pola makan, dengan pola tidur, istirahat segala macam. Kalau di kita kan pemain kita libur kompetisi main takam. Pernah dengar nggak pemain profesional luar main libur, mereka libur kompetisi mereka main tarkam atau main di kampung ya kan? Pernah. Mereka berlibur pada saat jeda kompetisi lah mereka berlibur untuk merefreshing. Tapi tetap kalau dengan kita di saat kompetisi pemain pengen libur. Hah? Gitu model. Artinya dapat celah sedikit, dugem apa segala macam. Kalau mereka ada waktunya, jadi pas setelah mereka jeda, ya terserah mereka mau evan, mau minum, mau apa segala macam. Sebenarnya nanti pelatih udah punya standar. Libur sebulan, nanti kalau kalian balik lagi berat badan kalian segini. Harus segini. Berarti pemain di luar itu secara individunya mereka menjadikan diri mereka profesional dan mereka juga punya fasilitas dan keinginan untuk latihan fisik secara individu di luar dari klub itu ya. Itulah yang membedakan. Jadi makanya saya bilang tadi ekosistem itu harus dibentuk dari kecil. Tak bisa langsung kita ucap-ucap, timnas kita hebat tapi sepak bola kita tetap jalan di tempat kan. Iya sih. Harus masuk ke. Iya. Kalau saya pribadi nih nanya, gue pribadi ini cerita. Yang kemarin Upuria timnas yang kemarin tetap lah kita Garuda. Kita tetap Garuda. Cuman kita apresiasi dan salam hormat sudah meraih kemenangan. Iya. Saya sangat apresiasi perjuangan teman-teman di timnas ya sampai bisa masuk ke Asian Games ABCD, itu saya sangat apresiasi dan big respect. Cuma seperti kata Danang, memang ada sesuatu hal yang saya membuat tidak terlalu mengikuti terlalu hiperbolis untuk merayakan Upuria itu, karena melihat juga grassroots itu sampai benar nih kegene gitu loh. Sampai kapan akan seperti ini? Bisa kalau ini sifatnya keberlangsungan bagus ya kan? Ya, artinya jangka panjang. Jangka panjang ini bagus kan?
Kayak tadi saya bilang kan, Relate sama ambil pemain diaspora itu kan jangka pendek. Jangka pendek. Relate Ya. sama yang Danang bilang itu bahwa come on lah, biar keberlangsungan itu memang tetap seperti ini, stabil. Satu lagi yang pernah saya nonton di podcastnya Seto Nurdiantoro, mantan pemain timnas, yang jadi pelatih juga, sekarang dia bilang pelatih di Indonesia yang mempunyai license AFC APRO atau lisensi APRO kalau nggak salah, itu lisensi tertinggi lah anggap di kepelatihan. Di Indonesia itu di bawah 100. Sementara di Jepang yang mempunyai lisensi tertinggi APRO itu 60.000. Di Jepang. Bayangkan pemain usia dini Jepang dilatih sama lisensi APRO. 6 tali SSB 60.000. Berarti anak didiknya berapa? 60.000 itu pelatihnya aja, Pelatih 60.000. Udah anak didiknya berapa? yang Berarti? mempunyai lisensi. Ya. Makanya sepak bola Jepang tuh jauh melesat. Ya karena memang mereka dilatih sekarang misal yang paling rendah itu kan lisensinya D ya. D. Jadi ada tahapannya itu. D, C, B, A, APRO. Yang latih SSB di Indonesia ini D. Sementara di Jepang yang latih usia dini pemain APRO. anak muda tuh APRO. Berarti APRO di Jepang tuh bisa dikategorikan udah mantan Tim pemain nasional. timnas ya? Mantan pemain timnas. Enggak, lisensi itu tidak harus dari pemain timnas. Apa dia memang dedikasinya di dunia bola? Dia emang kursus lah. Kursus kan itu bebas tuh dari semua kalangan. Boleh. Tapi kalau sudah nyampe APRO itu kan ada prosesnya. Ya. Panjang ya? Jadi gini, Ya. pelatih itu berpengaruh terhadap pembinaan, kualitas pelatih ya. Cara belajar, cara Ya. ngajar. Sama seperti halnya guru, kualitas guru akan mempengaruhi Siswa ya. siswanya, cara belajar siswa, cara dia memahami. Jadi bayangkan ada pelatih yang punya lisensi paling tinggi ngelatih SSB yang paling rendah. Bayangkan tuh yang mungkin dia tak gua nak Dan bisa dibilang kayak kemarin tuh kan ada viral tuh video turnamen antar SMA di Jepang, mainnya udah kita ya, drastis lah. intensitasnya udah tinggi. SMA lu itu modelnya Drastis, itu ya. captionnya kan SMA di Jepang udah bermain seperti ini. Ya itu balik lagi kan, yang latih dia dari kecil Siapa? Oh udah ya. punya konsep cara bermain, cara melatih seperti A, B, C, D, E. Dan pengemasannya bayangkan kompetisi SMA di sana udah kayak Liga 1, main di stadion besar pengemasannya. Nah itu karena mereka didukung sama pemerintah. Nah, dengan Nang sekarang Sebenarnya kita udah melakukan itu kan, Ya, seni. berseni. Tapi tidak dikemas secara entertain. Padahal sepak bola itu entertain juga. Ya, entertain benar. Olahraga itu entertain ya, banyak yang dikemas seperti Kan itu. hiburan juga, bagian dari part of rekreasi juga. Dengan Nang sekarang berada di sebuah wadah yang bisa dibilang adalah itu kepemerintahan lah bisa bilang ya. PSSI itu kan ya organisasi sepak bola ya, oke. Berarti dengan keresahan Nang sekarang dan Nang sekarang itu apa langkah awal yang ingin Nang buat untuk mengkonekkan ekosistem ini antara grassroots, kemudian Ya. komunitas, kemudian yang pemerintah pertama itu sendiri. database dulu. database. SSB kita harus data dulu. Oke. Berapa ada database? Nggak usah di Bali ya, di Gianyar aja dulu. Oke, yang kita yang skala terdekat dulu. Karena saya juga kan ikutnya di organisasi di Gianyar. Ya. Database dulu kita kumpulkan SSB yang ada, berapa di Gianyar, terus mereka punya kelompok umur berapa aja, Oke. sama database pelatih, Ya. punya lisensi apa aja, siapa yang ngelatih SSB-nya, punya lisensi apa aja, terus wasit, lisensinya ada apa aja wasit juga sama, ada dari kalau wasit sepak bola C3 kalau nggak salah, C3, C2, C1, baru nasional gitu kalau nggak salah, ada tingkat. Oh iya, oke. Nah itu wasit juga mempengaruhi, karena memang benar kualitas wasit itu mempengaruhi, karena mau nggak mau kalau wasitnya juga tidak menjalankan law of the game atau aturan mainnya ya juga pemain juga dan pelatih juga pasti kan emosi dia. Nah itu mempengaruhi. Oke. Gitu. Jadi semua ekosistem itu harus berjalan. Terus kita
setelah kita dapatkan database itu baru kita mungkin kerjasama dengan pemerintah, karena mau nggak mau nggak bisa dipungkiri pemerintah juga harus ikut andil berperan ya. Dalam satu contoh apa, misalkan lapangan. Dan lapangan banyak dimiliki oleh Pemda. Iya, pasti itu. Ya kan? Pemda dalam artian desa. Ya. Iya. Di desa juga mobil ikut latihan bola. Benar. Mobil ikut latihan Mobilitas maksudnya. Cuma mereka latihan fisik aja kayaknya tanpa bola ya. bola. Iya. Nah, itu dah yang Hujan tadi banjir. jenglongan siapa. Genglong. Ya, kayak gitu. Sebenarnya kalau tiang ini sedikit ya, kalau tiang keresahan tiang itu dah. Kalau memang itu fasilitas untuk bola, gunakan untuk bola. Betul. Saya tidak pernah. Karena lingkungan saya terdekat aja terjadi Ya, seperti lingkungan itu. terdekat kita Otomatis aja. anak-anak itu enggan dia karena fasilitas sudah rusak dan ABCDE itu enggan Main dia bola, serempet mobil. Serempet mobil sih bro. Mungkin Kan nggak ya. lucu ya, konyol ya. Baru nanti kita ketika database sudah kita dapat kerjasama sama pemerintah, masalah lapangan, izin segala macam, baru nanti kita mencoba cari sponsorship segala macam, Ya, kemas ya. lah menjadi Entertain. buatkan mungkin setiap pertandingan ada YouTube-nya, ada pertandingannya segala macam, kan itu menjadi sebuah satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Nah, baru dibuatkan nanti jadwalnya segala macam dibuatkan. Jadi kita belajar membuat sebuah hal yang ada di atas itu kita buat dari bawah dulu. Bottom up. Button up. Ya, nggak bisa dari atas ke bawah. Ya, Kita benar. harus buat dari bawah. Karena database itu memang semua berasal dari bawah semua. Iya. Fakta itu di bawah yang mengetahui realnya seperti apa. Oke, apalagi sekarang dengan ada fasilitas digital yang begitu Wih, sangat terbuka kan untuk memberikan promosi dari sisi komersilnya. Oke lah, kita sudah bisa sangat gampang gitu loh. Kalau dari saya pribadi nih Nang ya, satu pesan saya buat Danang pribadi. Tolong bersemangat di dalam organisasi dan jangan menyerah ya. Ada yang dia nasi goreng satu. Saya harap Danang mengerti maksud saya. satu pesanan saya. Nasi goreng satu. tetap seperti ini Danang memberikan suatu input yang baik sekali. Yang baik. Ya. Ini nanti siapa tahu kita punya regenerasi, ada kiblatnya seperti ini. Diceritakan oleh Om Danang mungkin Iya. nanti kan gitu bahasanya. Ya, Wih, siapa tahu juga nanti Tergugah dari rencananya juga. Danang Jejak Pendapat bisa ikut berkontribusi dari Kontribusi. segi mananya, medianya atau Benar. ABCDE-nya. Oke, kalau let's Danang go. ingin juga. Sekarang udah zamannya bukan berkompetisi lagi, kita harus kolaborasi. Bener, Itu. setuju. Itu jenang orang Din, kita nang orang di. Setuju, Tapi setuju. kalau Danang udah ada terbukti ya sampai ada di Udah. fase itu. Ya, sama Danang sudah terbukti juga. Ya, udah bisa dilihat lah ya, teman-teman. Teman-teman di Nah, kalangan kalau bola. gue ada lagi satu nih Cut, penasaran gue. Dengan adanya klub besar kebanggaan di Gianyar, itu memiliki pengaruh apa di Bali. khususnya tempatnya di Gianyar. khususnya tempatnya Gianyar dulu. Dan Bali ya, Bali United. Yang menjadi gininya kan Bali, tapi base-nya kan di Gianyar. biasanya Gianyar. Stadionnya di Stadionnya Gianyar. gitu. Oke, dengan adanya itu di Gianyar, Karena nanti jangan sampai nanti bisa disalah. artikan, oke, benar. teman-teman enggak, itu klub kebanggaan kita untuk masyarakat Bali. Cuman tempatnya ada di Gianyar, kita berbicara di Gianyar yang terdekat dulu, tidak muluk-muluk ya, tidak ada muluk-muluk jangkauan yang ada di sekitarnya dulu. Apakah memiliki pengaruh nggak? Kalau pengaruh sudah pasti Ada ya. ada ya. Dalam artian kalau dulu mungkin saya lihat sebelum adanya Bali United itu ya mungkin karena saya jarang pulang juga kan, maksudnya pulang zaman sebelum 2015 ya kan, kuliah 2012 sampai 2015 itu kan pulang 6 bulan sekali. Saya jarang mengikuti atau ada di lingkungan SSB atau gimana, saya nggak tahu gimana perjalanannya. Tapi semenjak ada Bali United itu saya lihat ya banyak SSB lagi yang Bermunculan ya, Oke. Nah, cuma tinggal ya balik lagi ke poin saya tadi, yang tadi yang. Ya, Oke. membuat kompetisi. Ya. Ada hal pemicu lah dari Yes, merangsang. merangsang. Ya, merangsangnya. Ya, Walaupun ya. secara keseluruhan bisa dikatakan juga enggak berpengaruh banyak juga. Iya. Ya perangsang seperti Perangsang, perangsang ya. benar. Tapi pada akhirnya kita lah yang harus juga membuat grassroots itu berjalan. Kita juga nggak bisa mengandalkan Ya. Ya. si Bali United ini. Ya. Don't put your hope to other people. Ya tapi setidaknya mereka memberikan rangsangan dan Rangsangan harapan. harapan. Kan itu Ya, artinya, betul. oh nanti ketika besar saya nanti mau bermain di mana ya? Seenggaknya Ya. yang terdekat adalah ya gitu. Ternyata marah Cang Rungu bajunya dia itu wayah teks lain. Football and politics.
Oke lah, di lain momen kita lagi berbicara ya. Mungkin ada satu momen nanti. Nanti akan kita bicarakan itu. Ada sesuatu dari Danang lah, spesial dari Danang lah nanti. Ya, Tapi politik itu jangan diartikan apa namanya? dan politik praktis. Nah, Ya, kalau bagi saya politik itu sebuah Cara. sebuah cara dan apa namanya sebuah kalau bisa dikatakan itu yang saya sempat baca itu inisiatif, intrik, bukan apa namanya keputusan. yes, yang menghasilkan keputusan. Ya, Oke. politik itu menurut saya sebuah keputusan. Benar. Kan cuma banyak orang yang menganggap bahwa politik itu partai. Iya. Banyak orang Iya, yang stigma masyarakat itu stigma seperti itu. politik itu enggak mulu tentang partai. Enggak. Ya, jangan saya diarahkan lagi Danang. Saya udah gatal sekali ini. Ya, politik itu penting. Dimana Penting, ya. apapun yang kita lakukan secara komunal masyarakat, Ya. itu based on politik. Benar. Musyawarah mufakat ABCD-nya. Politik itu penting kok untuk kehidupan kita. Penting, setuju gak? Setuju. Karena kalau kita enggak melihat politik ya kehidupan kita yang akan karena keputusan kan ada di Di politik. dan politik. Biaya sekolah, biaya kesehatan, BBM, energi ABCD-nya semua berasal dari politik. It's Cuma right. banyak orang yang menyalahartikan Membedakan artinya mungkin partai. negatif. Benar. Seperti itu loh. Iya udah, men. Apalagi gua udah semua dijelaskan. Ya dulu itunya gua lihat itu politik mungkin tak kulit. baru notice. Nanti Sama saya bebas mau percintaan, politik, kehidupan. buat kalian yang penasaran nanti ya mungkin ya nanti ada pembahasan seru nanti sama Danang. Komen-komen kalau mau part 2-nya di kolom Ya, komentar. kalau nanti mungkin ada eventnya Danang mungkin ya kita mampir ke tempat Danang. Yes. Nanti saya kasih informasi mungkin kalau ada dari relasi membuat sesuatu apa. Yes. Let's go. Kalau ingin ya kayak kita buat konferensi persnya berupa kemasan podcast seperti ini, let's go. Bener. We do. Udah, karena ini juga ditonton banyak kalangan. Yes. Dan ini mungkin baru ya sekarang tuh ada seperti ini. Ada budaya sepak bola dan juga yang disampaikan Danang. Benar. Artinya siapa tahu orang di luar sana mungkin mau support, misalkan kita buat kompetisi Astungkaro. atau apa, Iya. kan Astungkaro. menjadi feedback yang positif. Positif. Ya. Nah itu. Memberikan penyemangat juga. Apalagi di Bali. Ada. Boleh ada maksudnya. Boleh ada. Ya, oke. Thank you sekali lagi Nang ya, udah Waktu meluangkan semua. waktu. Berapa Danang. jam nih? Hah? 1 jam. Ini 1 jam setengah. Berapa jam podcast? Wih, 1 jam atau 2 jam kita. Kamera hati yang meledak gitu. Biar hangat-hangat nanti sama Iya, Danang. hangat-hangat tadi sama Danang. Dan thank you sekali lagi, apapun yang Danang lakukan, kami dari Jak Pendapat tentu menyertai dengan doa dan apapun yang bisa kami support nanti tolong dikomunikasikan. Benar. Dari media dan ABCDE-nya. Yes. Dan apa yang dikerjakan di luar dari organisasi semoga lancar dan selalu mesari. Sehat-sehat buat Danang dan keluarga. Siap. Itu dulu. Asik. Ya, sampai ketemu di momen berikutnya. Ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin part 2-nya tolong coret-coret banyak-banyak di kolom komentar ya Ditanya bersama apa Danang. gitu misalnya. Asik. Ditanya apa? Oke. Ada yang komen. Ini karena komen kalian dah kita hadirkan. Kita hadirkan beliau, sosok beliau nih ke notis otak kita jadinya no. Iya. Bahwa ada tokoh besar nih, tapi nengil-nengil gitu. Tapi diam-diam gitu. Diam-diam gitu. Kalangan anak muda pasti kalian tahu. Pasti kalian tahu ya. Oke, itu dulu. Benar. Wi, untuk perbincangan kita di siang hari ini yang sudah sangat mengasihkan, memberikan banyak ilmu pengetahuan, insight dari Danang tentang situasi di budaya football culture yang ada di Bali. Gianyar, Bali Dan khususnya. ya Gianyar. Gitu. Untuk teman-teman yang punya anak yang ingin menyekolahkan anaknya di SSB, silahkan. Nanti dukung penuh Iya. untuk demi kemajuan sepak bola kita di Indonesia. Demikian dulu obrolan kita kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Liong. Saya Kacut. Saya Renang. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Rahayu!